Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas materi modul 2. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau HTML Script 6. Node.js adalah lingkungan eksklusif untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan tingkat sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Sebelumnya, bagi yang belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan HTML atau sering disingkat AC6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 yang dikenal dengan HTML 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh HTML International dalam HTML 6. JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi interpelasi, variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar HTML 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js, misalkan hello.js, server.js, .js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDM, Integration Development Environment, untuk JavaScript misalkan Atom, Visual Studio Code, Brackets, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor, lalu tuliskan kode berikut. Pertama-tama, kita buka Visual Studio Code, lalu kita buat sebuah file baru. Filenya kita beri nama dengan hello.js. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan console.log. Buka kurung, ketikkan hello. Nah, teman-teman, pada pemberian nama file, kalian bebas memberi nama dengan yang kalian inginkan, misalnya hello.js. Untuk menjalankan programnya, kita akan jalankan di terminal atau command prompt jika Anda menggunakan Windows. Kita ke terminal, kita klik New Terminal. Pada bagian ini kita ketikkan node spasi nama file, lalu kita ketik enter. Maaf teman-teman, ternyata tidak muncul karena kita lupa save. Kita Ctrl S dulu, lalu kita coba jalankan lagi. Kita langsung saja panah atas, lalu kita enter. Nah, maka akan muncul seperti yang di layar Hello World. Di dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti seperti yang Anda lihat di layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser, .document.write,
digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser, perintah dan blok kode program. Perintah atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka hal tersebut akan ditambahkan secara otomatis. Ketika kode dieksekusi dengan demikian, kita dapat menuliskannya. Kita tambahkan dulu tanda titik koma, kita Ctrl S, kita coba jalankan lagi, muncul, lalu kita coba hapus tanda titik komanya, lalu kita Ctrl S lagi, kita jalankan. Nah teman-teman, dia tetap bisa muncul. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode, misalnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Pada bagian akhir tidak perlu ada tanda titik koma. Kemudian kita Ctrl S. Lalu kita ke terminal. Kita langsung andok panah atas saja. Nah, dia akan muncul seperti yang di layar. Hello World, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua dalam JavaScript. Blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh. Ketikkan var a sama dengan 2. Lalu kita Ctrl S. Lihat perintah ini, var A bernilai 2. Jika A bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan 2. Untuk bagian console.log, kita jadikan komentar dulu yang ini, yang di atas. Kita jadikan komentar. Tambahkan garis miring 2 atau double slash untuk menonaktifkan atau menjadikan dia sebagai komentar. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita ke terminal, kita enter. Maka dia akan muncul seperti pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2. Perintah 1 dan 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapit oleh program, yaitu tanda kurung kurawal.
Tanda ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, dua perintah tersebut akan diabaikan. Contohnya, misalkan kita isikan var A nilainya 9, kita Ctrl S, kita ke terminal, kita langsung saja anak panah atas lalu kita enter. Nah, dia tidak menampilkan apa-apa. Coba kita gantikan kembali nilainya 2, lalu kita Ctrl S, kemudian kita ke terminal, dia akan muncul seperti yang di layar, perintah 1 dan perintah 2. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya, kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang diakhiri bintang slash. Perhatikan di layar, kita hapus dua garis miring ini. Maka perintah ini akan dieksekusi. Kita tambahkan double slash 2 kali, maka akan menjadi komentar. Kalau komentar lebih dari satu baris, kita gunakan slash bintang. Dan diakhiri misalnya di slash bintang. Ini kita ubah dulu jadi slash bintang. Lalu di bagian ini kita bintang slash. Ini adalah komentar yang lebih dari satu baris. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu. Misalkan sebagai berikut. Nah, bagian ini kita tulis saja di atas double slash contoh komentar 1 lalu contoh komentar 2. Bisa juga kita taruh di atas sini komentarnya atau kita pindahkan di samping sini. Yang berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika dieksekusi. Ketika dieksekusi, kode berlangsung tergantung dan nilai yang dieksekusi ke dalam variabel yang bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Ketika undefined, kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum.
Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat sebuah file baru dengan nama var.js. Kemudian kita enter. Kita ketikkan script berikut. Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama fungsi f, buka kurung, tutup kurung. Di dalam fungsi ini kita menginisialisasi lokal variabel dengan nilai 200. Setelah itu kita memanggil untuk mencetak di layar. Memanggil variabel di dalam fungsi yaitu global variabel yang ada
di luar fungsi dan lokal variabel yang ada di dalam. Nah, di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan script dan string dengan variabel untuk memanggil fungsi. Untuk memanggil fungsi, kita tinggal mengetikkan perintah F, buka kurung, tutup kurung. Setelah itu kita Ctrl S lalu jalankan. Nah, seperti yang Anda lihat di layar, dia menampilkan hasil memanggil variabel dalam fungsi global. Var nilainya 100, mohon maaf, global var nilainya 100, berarti dia bisa memanggil value variabel yang ada dalam fungsi, dan lokal var yaitu 200. Selanjutnya kita akan praktekkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Kita ketikkan sini. Tidak ada notif yang berwarna merah. Sekarang coba kita jalankan. Kita Ctrl S dulu. Kita ke terminal. Lalu kita enter. Nah, memanggil variabel di luar fungsi global variabel nilainya 100, sedangkan lokal var itu tidak bisa dipanggil di sini, hasilnya error. Local var tidak bisa dipanggil karena dia hanya bisa dipanggil di dalam fungsi. Kita matikan yang ini. Kita tambahkan double slash, jadikan dia komentar. Lalu kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Nah, pada kode di atas kita menggunakan kata kunci var untuk mencegah racikan variabel global var dan lokal var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan lokal var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan variabel. Kita buat sebuah file baru dengan nama var1.js. Kita enter. Setelah itu kita inisialisasi variabel-variabelnya.
Lalu kita Ctrl S. Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 200, dan mendeklarasikan C merupakan sebuah variabel, kemudian nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari value pada variabel A ditambah value pada variabel B. Jadi nilai C sekarang, tunggu kita jalankan. Nah, nilai C sekarang berjumlah 300. Kita sudah tampilkan di layar, di mana nilai variabel A tambah digabung dengan string tambah variabel B digabung dengan string sama dengan menghasilkan var dari variabel C, sehingga saat dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Yang ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ACMA Script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti penulisannya, dan seterusnya. Diakhiri tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED seperti berikut. Nah, untuk memahami kata kunci var, perhatikan kode berikut. Kita buat sebuah file baru. Kita ke visual. Kita buat sebuah file baru dengan nama var2.cs. Lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan kode berikut. Setelah ini kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan pada terminal.
Kita enter. Maka akan muncul seperti pada di layar. Perhatikan skrip di layar. Pada blok perulangan di atas, variabel i yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kata kunci var masih memperbolehkan variabel i untuk diakses dari luar blok pengulangan jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kata kunci let. Ini menghasilkan 3, cuma kalau kita ganti di sini dengan let, lalu kita Ctrl S, kita ke terminal, dia hanya bisa menampilkan nilai I0, nilai I1, nilai I2. Sementara untuk yang terakhir, nilai I yang ada di luar blok perulangan, dia tidak akan menampilkan hingga muncul pesan error. Seperti ini dengan mendeklarasikan variabel yang menggunakan kata kunci let, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok perulangan. Selanjutnya, kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal, contoh A sama dengan 100, B sama dengan 200. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Kita buat lagi file baru dengan nama var3.js, lalu kita enter. Kemudian saya ketikkan perintah kemudian kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Kita ketikkan node spasi nama file var3.js. Kita enter. Hasilnya seperti ini. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan, karena untuk beberapa JavaScript runtime tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Berikut kita mempelajari tentang konstanta.
Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Contoh, const pi 3,141 sekian diakhiri tanda titik koma. Berbeda dengan variabel nilai konstanta tidak dapat diubah sama seperti kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut. Kita buka Visual Studio Code, lalu kita buat sebuah file baru dengan nama const.js, lalu kita enter. Kita ketikkan pada layar kode berikut.
Kita Ctrl S, kita ke terminal, kita ketikkan node spasi nama file console.js, kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini kita mendefinisikan konstanta pi sama dengan 3,141 sekian. Jari-jari lingkaran radiusnya 5,0. Lalu kita mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Lalu kita menghitung luas lingkaran, luasnya pi kali radius kali radius. Menghitung keliling lingkaran, keliling sama dengan 2 kali pi kali radius. Membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis Command Line Interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan ini menggunakan modul readLine_Sym. Perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah berikut. Kita ke visual. Kita ketikkan pada terminal perintah enter. Maka dia akan muncul seperti ini. Kita buat file baru, readline.js. Lalu kita enter, kita ketikkan kode berikut. Lalu kita Ctrl S, kita ke terminal, kita coba jalankan. Ketikkan node spasi nama file readline.js, lalu kita enter. Maka dia akan muncul siapa nama kamu, kita ketikkan. Maka dia akan muncul halo Vita, semangat seperti yang pada di layar. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan modul reflection.
Buat sebuah file baru dengan nama readline1.js. Kemudian kita enter. Kita ketikkan script berikut. Kemudian kita Ctrl S, kita coba jalankan pada terminal. Kita enter. Masukkan nilai A 2. Masukkan nilai B 3. Mohon maaf, di sini kita ganti. Lalu kita save. Kita coba jalankan. Masukkan nilai A 2, B 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan model readline selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi parseInt atau parsefloat. Perhatikan script berikut ini. Kita buat sebuah file baru dengan nama readline2.js. Kita enter. Yang ini kita tutup dulu. Kita ketikkan script berikut.
Kemudian kita Ctrl S, kita jalankan pada terminal. Kemudian kita enter. Terjadi error teman-teman di bagian sini. Kita hapus dulu. Source-nya question. Lalu kita Ctrl S, kita coba jalankan pada terminal. Kita enter. Masukkan bilangan bulat 1, 2, 3. Masukkan bilangan real 1, 2, 3, koma. Kita pakai koma, tidak pakai titik. 4, 5, 6. Hasilnya seperti di layar.